sampai ini modul 6 ini ada yang kalau bingung mungkin bisa langsung ditanyakan. Halo Mbak Titin, selamat datang Mbak Titin. Saya mau pastikan ini tadi PowerPoint-nya terlihat ya? PowerPoint-nya terlihat ya? Halo Mbak Munifa, masih di sana? Hah? Tidak ada? Oh, sayang sekali ya. Ya tidak apa-apa lah, ini kan nanti sudah saya rekam. Jadi mungkin nanti bisa dilihat di rekamannya lagi. Kalau di rekamannya saya yakin pasti ada PowerPoint-nya gitu. Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan ke modul berikutnya mengenai strategi distribusi. Oke. Strategi distribusi. Kita masuk langsung ke pentingnya perantara dalam saluran pemasaran. Nah, distribusi ini terkait dengan konsep place atau tempat dan berkaitan dengan proses membuat produk tersedia. Jadi produknya itu available, tersedia dalam kualitas, kuantitas, waktu, lokasi, dan display yang tepat sehingga perusahaan memperoleh respon yang diinginkan dari konsumen. Jadi konsep place ini adalah intinya apa? Intinya bagaimana cara membuat produk itu tersedia di pasar dengan kualitas, kuantitas, waktu, lokasi, dan display yang tepat. Itu inti dari konsep place. Nah, menurut Kotler mengatakan seperti ini. The concept of place refers to the process of making product available at the right place, quality, quantity, and time when the customer want to buy it. Ini ya, disampaikan Kotler mengenai konsep tempat. Nah, setelah produk itu selesai diproduksi, persoalan berikutnya adalah bagaimana cara supaya produk itu sampai kepada konsumen. Ini ya konsep dari place. Nah, kenapa sih atau alasannya apa sih kita menggunakan perantara? Nah, sebelum mengetahui alasannya, kita perlu tahu apa itu perantara. Nah, perantara ini adalah pihak atau organisasi independen yang terlibat dalam menyampaikan produk dari produsen ke konsumen. Ini bisa terdiri dari agen, distributor, grosir, pengecer. Ini contohnya ini supermarket, warung, toko, pengasong, hipermarket itu contoh bentuk dari pengecer ya, retailer. Nah, ini yang dimaksud dengan perantara. Nah, apa sih keuntungannya apabila produsen menggunakan perantara? Sebetulnya produsen itu bisa langsung menjual produknya kepada konsumen. Tetapi ada beberapa alasan yang melatar belakangi kenapa kok produsen lebih efektif untuk menggunakan perantara. Nanti akan ada. Oke, saya sampaikan berikutnya adalah keuntungan. Keuntungannya apa apabila produsen menggunakan perantara? Ada 4. Yang pertama, pengontrolan harga produk di lapangan lebih terjamin. Artinya, produsen dapat menerapkan harga pada semua tempat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Keuntungan yang kedua adalah perusahaan lebih mengenal pasarnya karena berhubungan langsung dengan pasar.
Yang ketiga adalah perusahaan dapat membina hubungan yang lebih erat dengan pasarnya. Dan yang keempat, pengujian prototipe produk baru lebih cepat dan terkontrol. Ini beberapa keuntungan menggunakan perantara. Nah, ini faktor yang menyebabkan produsen itu lebih efektif menggunakan perantara. Ada 5. Ya, ada 5. Yang pertama terkait dengan resource. Nah, resource ini bisa dana, bisa orang, bisa peralatan, skill ya. Jadi karena mungkin keterbatasan misalnya gampang orang aja lah, keterbatasan sumber daya manusianya, sehingga produk itu susah kalau misal mau dipasarkan sendiri. Nah, lebih baik melalui perantara. Kemudian adanya kesenjangan atau diskrepansi keragaman pilihan. Apabila konsumen menginginkan pilihan lengkap, sedangkan produsen memiliki produk terbatas gitu ya. Untuk mengatasi kesenjangan itu dibutuhkan perantara yang mengumpulkan produk dari berbagai perantara, lalu menawarkannya kepada konsumen. Faktor lain kenapa produsen menggunakan perantara. Nah, terdapat diskrepansi kuantitas antara ini untuk poin yang kedua dan ketiga ini jadi satu ya. Ini adalah terkait dengan bulk breaking. Karena ini ya, salah satu peran dari perantara ini sebagai bulk breaking, istilahnya pengepul begitulah ya. Jadi konsumen itu jika butuh barang itu bisa langsung datang ke pengepul ini, ke perantara ini, nggak langsung ke produsen. Mungkin lokasi produsen yang jauh sehingga sulit dicapai gitu ya. Jadi salah satu peran perantara ini sebagai alasan yang melatar belakangi produsen menggunakan perantara. Kemudian alasan lain adalah faktor lain adalah pendistribusian lewat perantara seringkali lebih efektif. Ya, dikarenakan perantara memiliki skill, pengalaman dan skala operasi yang lebih ekonomis dibandingkan produsen sendiri. Ya. Kemudian jumlah kontak yang dilakukan produsen dengan kontak pasar menjadi lebih efisien. Karena kan ini ada perantara yang bisa membantu proses kontak ini. Ya. Nah, ini contoh saluran pemasaran produk konsumen. Jadi ada tingkat 0 sini ya. Tingkat 0, tingkat 1, tingkat 2 dan tingkat 3. Kalau tingkat 0 ini langsung produsen ke konsumen. Kalau tingkat 1 melalui retailer dulu ya. Jadi produsen disalurkan ke retailer, dari retailer ke customer. Berikutnya adalah tingkat 2 ini melalui grocer, kemudian retail baru ke customer. Dan tingkat 3-nya melalui agent, grocer, dan retailer. Nah, kalau tadi konsumen, kalau ini bisnis ya. Saluran pemasaran bisnis ini yang ada tingkat 0, tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 1. Ini hampir sama ya antara distributor dan representatif. Ya, ini hampir sama. Cuman yang membedakan untuk representatif ini sifatnya lebih official. Artinya apa? Artinya ini organisasi ini adalah bagian dari produsen. Sedangkan distributor ini pihak luar, di luar perusahaan. Mungkin saya bisa contohkan ini produk Apple ya. Produk Apple itu di Indonesia itu mereka punya Apple Center sendiri khusus dari Amerika ya. Apple ini punya representatif khusus. Nah, ini punya Apple sendiri ya, yang organisasi ini atau perusahaan ini didirikan oleh Apple sendiri. Nah, kemudian dari Apple ini ada juga distributornya. Misalnya apa? Misalnya kalau Apple itu bundling dengan Telkomsel ya, Telkomsel, XL,